Jadi saya mencoba untuk memberikan hiburan kepada suami ini bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan nikmat kepada istri itu tidak dipatuhinya. Nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat segala macam. Itu tidak dipatuhinya, terbukti dengan dia tidak memakai hijab. Apalagi, apatah lagi seorang suami yang hanya memberikan sedikit uang, yang hanya memberikan nafkah batin dan nafkah lahir yang sedikit. Ya wajarlah Pak kalau Bapak tidak dituruti gitu kan. Artinya bahwa orang Allah Azza wa Jalla saja, Allah Azza wa Jalla saja pun yang begitu sangat banyak, zat yang maha mulia telah memberikan nikmat kepadanya, dia tidak taati, apalagi kita. Apalagi seorang suami yang hanya sekedar memberikan ini dan itu kan itu. Maka di sini juga kita perlu sampaikan bahwa memilih istri itu yang patuh dia kepada Allah. Kalau dia sudah patuh kepada Allah, maka dia akan patuh kepada calon suaminya nanti kelak. Itu dia. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah itu bahwa memang di dalam Al-Quran disampaikan ya, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz ya karena durhaka, maka yang pertama sekali dilakukan itu adalah fa'idhuhunna, berikan nasihat. Ini kan durhaka, artinya dia tidak mematuhi perintah suaminya. Apalagi perintah suaminya adalah hal yang ma'ruf. Dan ini merupakan perintah agama untuk menutup aurat, untuk berhijab. Maka langkah yang pertama menasehati. Kalau sudah dinasehati, disampaikan dalil, ditegaskan bahwa dalam Islam tidak boleh begini, tidak boleh membuka aurat, langsung menutup aurat. Enggak juga, apa? Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Hajar di sini maksudnya bukan dipukul ya. Dalam pengertian di sini tidak mengajak dia berbicara, tidak melayani hubungan intim dengannya. Nah, itu cara yang kedua. Enggak mempan juga. Pastikan kalau istri yang memang dia soleha bertanya, kenapa suamiku tidak mencakapiku, tidak mau bicara, tidak mau melakukan hubungan intim dan sebagainya. Pasti bertanya, kenapa? Mungkin suami akan menjelaskan bahwa kamu tidak berhijab. Kok pakai dong hijabmu, kan begitu. Enggak juga mempan, udah nasihati enggak, dihajar juga enggak. Wadribuhun, pukullah mereka. Tapi pemukulan ini, pukul yang dimaksudkan di sini tidak wajah, dan pukulan ini dimaknai untuk pemukulan li ta'lim, untuk memberikan adab dan pengajaran, bukan li ta'dzib, bukan untuk menyiksa. Bukan untuk menyiksa ataupun menyakiti istri, tidak. Fa in ata'nakum, jika para istri itu taat kepada suaminya, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Jadi intinya di sini bahwa dicoba dulu langkah-langkah yang kita sampaikan tadi, dinasehati, kemudian dihajar, kemudian juga tadi dipukul ya. Kalau memang sudah tidak ada, maka tidak ada lagi jalan. Apa jalan yang terakhir ya barangkali itu tadi. Cerailah mungkin salah satu pintu ya untuk menyelesaikan kasus ini. Karena suami tadi kan ingin menjaga ketakwaannya kepada Allah, ingin menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Nah, terkait dengan anak ya memang anak ya tentu ini akan kita lihat apakah anak itu sudah besar atau tidak gitu. Kalau masih memang kecil dan butuh kepada kasih sayang ibu dan perawatan ibu, maka ibu lebih berhak untuk merawatnya, sekalipun biaya dan segala macam itu dibebankan kepada suaminya. Wallahu ta'ala.